pikiran positifnya Dewi kan, Wak. Dewi pun balik lagi ke kasur, dia pun menarik selimutnya sembari memejamkan mata. Dah tuh, malam pertama. Keesokan harinya, Dewi dan kedua anaknya kembali beraktivitas seperti biasa. Masuklah malam nih, Wak. Pada sekitar jam 9 malam, Dewi dan anak-anaknya sudah tertidur pulas nih. Pada saat sedang tertidur, tiba-tiba Dewi dikejutkan dengan suara Bima, anak yang kecil, anak masih balita tuh. Bima ini nangis kencang kali suaranya. Terbangunlah si Dewi nih kan, dan waktu dia terbangun ini, Dewi mendapati Bima sedang menangis dengan posisi matanya masih terpejam. Dewi langsung lah kan gendong si Bima dan langsung berusaha untuk menenangkan Bima. Tapi Nadia entah kenapa lagi-lagi tidak seperti biasanya, tangis Bima ini nggak kunjung reda. Biasa ku gendong bentar, ku tepuk-tepuk, ku nenenin selesai, ini ndak roh. Dewi lanjut lagi baca selawat, baca doa, tapi lagi-lagi Bima masih terus menangis, Wak. Dari tengah malam itu sampai subuh. Bayangkan sampai subuh, Wak, baru Bima ini berhenti nangis, baru dia bisa tidur balik. Nah, Dewi yang merasa kalau kedua anaknya ini bertingkah tidak biasa 2 hari belakangan ini, paginya langsung nelponlah suaminya Mas Gazi kan. Pada saat itu Dewi menceritakan kejanggalan yang mereka alami beberapa hari belakangan. Nah, Mas gini, kata siapa? Kata Mas Dewi. Kata Mas Dewi, kata Mbak Dewi. Mendengar keluhan Dewi, Mas Gazi cuman menjawab santai, Wak. Alah udahlah sayang, jangan dikait-kaitin sama hal-hal mistis, nggak ada apa-apa kok itu. Toh selama ini kalau misalnya aku dinas keluar, kalian selalu baik-baik aja kan di rumah itu, kata Mas Gazi. Iya sih Mas, tapi kok ini agak beda Mas ya, kata Dewi, Wak. Meskipun agak kecewa sama respon suaminya, Dewi berusaha untuk memaklumi. Dewi tahu betul kalau suami Akuna itu dan dia tipikalnya bukan orang-orang yang percaya sama hal-hal goib. Dan sesuai saran dari suaminya, Mbak Dewi ini pun berusaha untuk mengabaikan kejadian-kejadian tadi, kejadian-kejadian kemarin maksudnya. Tapi sayangnya, Wak, semakin lama tingkah anak-anaknya terutama Bima ini justru semakin macam nggak masuk akal, Wak. Dimana pada suatu hari di hari berikutnya nih, di malam berikutnya pada sekitar jam 1 dini hari, Dewi yang lagi tertidur pulas dikejutkan dengan suara Bima yang lagi tertawa riang. Pas Dewi buka mata, Dewi semakin dibuat heran ketika dia mendapati Bima ternyata sudah tidak ada lagi di samping dia, Wak. Yang ada waktu itu Bima ini lagi berdiri di depan jendela kamar yang memang nempel sama kasur bagian kepalanya si Dewi, dalam posisi memegangi teralis sambil loncat-loncat bahagia gitu. Macam lagi ada yang ngajak main. Dewi langsung tarik tangannya Bima kan, aduh kenapa kok tiba-tiba merinding. Dewi langsung ditarik tangan Bima. Bima, kamu main sama siapa, Nak? Gak dijawab sama Bima. Bima masih kecil ya kan. Bima hanya terus tertawa sambil terus melihat ke arah jendela. Aduh ya Allah, serem banget. Dewi yang penasaran, dia buka itu jendela yang nempel ke kasurnya itu kan. Pas dibuka, pas ditengok, nggak ada siapa-siapa di sana. Betul-betul kosong, melompong, nggak ada. Nah, ketakutan lah si Dewi kan, dia langsung lah peluk Bima sambil juga membacakan ayat kursi di telinganya si Bima. Lama-kelamaan mata Dewi ini pun terasa berat dan beberapa saat kemudian untungnya Bima dan Dewi bisa tertidur lagi. Dah ada 3 kali nih. Nah, pas bangun keesokan harinya Dewi makin yakin lagi kalau ini pasti ada sesuatu yang nggak beres di rumahku. Pasti ada sesuatu yang nggak beres sedang menimpa keluargaku. Tapi kali ini dia nggak langsung cerita ke suaminya, Wak, karena dia tahu kali kalau aku ngadu lagi ke suami aku pasti dia nggak percaya, Nak. Sedih memang kalau nggak dipercaya tuh, Wak. Tahu dibilang halu entah apa, karena aku paham kok perasaanmu, Mbak. Pernah juga aku kayak gitu, nggak percaya lagi aku, coy. Akhirnya karena Wak, Dewi pun memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Ustadz yang tinggal di dekat rumahnya memang. Sesampai di sana Dewi bilang, Bapak, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya kesini karena saya mau minta tolong. Loh, minta tolong apa Mbak Dewi? Pak, saya mau minta tolong, dilihatinlah tolong itu rumah saya, kira-kira ada apa Pak ya? Beberapa malam belakangan ini anak saya seperti ada yang mengganggu, tidak seperti biasanya Pak kata Mbak Dewi. Mendengar itu Pak Ustadz jawab, aduh Mbak, mohon maaf sekali, saya tidak bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Saya bantu doa aja Mbak ya, semoga anak-anaknya Mbak baik-baik aja. Walah gitu ya Pak ya. Yaudah makasih lah Pak ya, maaf mengganggu waktunya. Nggak bisa Pak Ustadz dibantu, Pak. Pak Ustadz cuma bisa ya udah saya bantu doa kayak gitu. Mendengar jawaban Pak Ustadz, Dewi pun pulang dengan tangan hampa.